Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Setelah DJ Anak Jenderal membongkar terkait tentang borok ataupun perilaku bejat yang dilakukan oleh Koni Rahakundini Bakri, kini DJ Anak Jenderal menanggapi terkait adanya video editan yang menampilkan wajah Ibu Iriana sedang melakukan skandal yang sangat tidak masuk akal, yang sangat menjijikkan, dan terbongkar bahwa ternyata itu adalah video editan yang kemudian dilakukan oleh gerombolan para pembenci. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Swarga nunut, neraka katut. Itu adalah sebuah istilah Jawa yang menggambarkan posisi setelah Bapak Joko Widodo diserang dan diisukan sebagai pemimpin terkorup 2024, kini giliran Ibu Iriana yang diserang oleh gerombolan para pembenci Bapak Jokowi dan keluarganya. Masyarakat Jawa yang menganut konsep patrilineal atau kepemimpinan laki-laki menempatkan perempuan atau istri sebagai hierarki kedua di dalam keluarga. Ini bukan berarti perempuan itu punya batasan peran dalam keluarga dan masyarakat, tidak juga. Masyarakat Jawa sudah menganut emansipasi jauh sebelum isu itu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kita mengenal adanya pemimpin atau tokoh-tokoh perempuan di lingkungan pemerintahan atau masyarakat. Misalnya, Majapahit pernah dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang tidak lain adalah ibunda dari Hayam Wuruk. Begitu pula pada abad ke-16, Kesultanan Demak juga dipimpin oleh perempuan bernama Ratu Kalinyamat, yang nama aslinya Retno Kencana. Ratu Kalinyamat itu bukan hanya pemimpin, tapi juga seorang patriot yang gigih melawan kolonialisasi. Jadi perempuan dalam pemahaman orang Jawa itu punya hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada pemahaman perempuan itu diposisikan sebagai makhluk yang mulia karena kodratnya sebagai ibu yang menjadi perantara kelahiran manusia-manusia baru di dunia. Bagaimana posisi perempuan Jawa sebagai seorang istri? Seperti judul video saya di atas, perempuan Jawa sebagai istri sangat melekat dengan pasangannya. Swarga nunut, neraka katut, yang artinya ke surga iya nebeng, ke neraka terbawa. Jadi kalau suaminya baik, istrinya akan terbawa baik. Tapi kalau suaminya buruk, istrinya pasti juga akan terbawa buruk. Kita melihat contoh yang ada di dalam pemberitaan, sebagaimana yang terjadi dengan ibu negara ketujuh kita. Ketika suaminya menjadi kepala negara yang begitu dicintai rakyat, maka beliau juga ikut dicintai rakyat. Ketika suaminya menghadapi hujatan dan serangan para haters, beliau pun ikut menghadapi serangan yang sama. Suaminya pernah direndahkan, disebut plonga-plongo. Ibu negara ini juga pernah dihina seolah-olah levelnya cuma babu. Lalu pada saat kontestasi politik, ketika suaminya disebut mengintervensi urusan pilpres, ibu negara kita ini difitnah sebagai biang kerok yang berambisi supaya anaknya jadi wapres. Bahkan seorang ketua DPC Parpol yang dulu juga pasangan suaminya saat jadi wali kota ikut menghinanya dengan mengatakan bahwa beliau ini tidak hormat dan sangat merendahkan mertuanya ketika dituding tidak menghadiri pemakaman sang ibu mertua. Dan yang update, ibu negara ketujuh kita ini oleh seorang tokoh perempuan yang ada di luar negeri disebut-sebut punya banyak skandal yang akan dibongkar. Lalu buntutnya banyak kalimat hinaan yang mohon maaf sangat kasar dan merendahkan martabat perempuan dengan menyebut bulurah suka terong atau bulurah bagi-bagi apem. Ya Tuhan, saya kok miris sekali sama orang yang melemparkan kalimat-kalimat itu ya. Orang macam apa yang tega membuat kalimat kasar dan sangat menjijikkan seperti itu? Dididik apa dia sama orang tuanya? Sekolahnya di mana? Jujur saya sedih bukan kepada siapa yang dihina, tapi justru pada orang yang melemparkan hinaan itu.
Dia berharap kita mau percaya dan mengiyakan tuduhan yang keji dan gila nih itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak usah pakai pembuktian yang ribet, pakai akal sehat dan nalar sederhana saja sudah bisa dipatahkan kok. Ibu negara kita itu orang yang sederhana, penampilannya biasa dan cenderung apa adanya. Betul. Di depan umum pakai baju biasa, gendong cucu pakai selendang, lewat depan orang banyak ya nunduk, pakai nalar sederhana saja. Kayaknya hinaan doyan terong sama bagi-bagi apa itu sudah nggak nyambung kok. Umumnya kalau perempuan doyan terong atau kalau kita belak-belakan sajalah, ya kalau kita bicara tante girang yang suka berondong, penampilannya aja pasti sudah beda dan gampang ditandai. Perempuan yang model begitu penampilannya pasti ngejreng dan menor, terus hedon dan royal. Kenapa? Ya supaya kelihatan menarik dan banyak terong yang mau. Lah mosok ada perempuan baik-baik pakai baju biasa, perilakunya halus, pergi keluar kota, keluar negeri pakai pesawat ekonomi, kok dibilang suka terong dan bagi-bagi apa? Iyalah. Mereka kehabisan akal. Nah kalau untuk model menyerang yang Pak ngumpet Jokowi di dan Rusia keluarga. itu malah mungkin banget. Track recordnya jauh lebih jelas, kawin lebih dari 1 kali dan punya skandal selingkuh yang BAP-nya bocor ke publik. Perempuan yang begini mau nyamain kelakuannya sama ibu negara yang terhormat. Please deh. Please deh. Tapi ya memang ibu negara ketujuh kita itu 11-12 sama suaminya. Sabarnya sundul langit. Mau difitnah dan dihina kayak apapun nggak bales dan diterima dengan legowo. Padahal hinaan yang terakhir itu benar-benar menjijikan dan nggak masuk akal. Tapi beliau tetap ikhlas dan sabar. Bangga saya pernah punya ibu negara sehebat beliau. Sebangga saya pernah punya presiden sehebat suaminya. Sehat selalu ya Bu. Tetap dampingi Bapak dalam keadaan apapun. Urusan hujat menghujat biar kami yang hadepin. Ibu nggak usah repot dan nggak usah mikirin. Salam buat Bapak, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan melindungi ibu dan seluruh keluarga. Semoga bermanfaat. Rahayu. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifa-Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik. Kemudian muncul video ini video lama. Kebetulan saya dapat ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya, tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana. Ini video lamanya. Wow. Sebelum diedit. Beda ya guys ya. Perhatikan baik-baik. Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini. Terutama orang-orang yang ada di X, ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar, ya, saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat Kaskus kerjasama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini. Menemukan video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakin kan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini? Ya, bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarganya, termasuk Ibu Iriana. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama, seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini
Saya hanya mengcapture saja fotonya ya. Mengcapture fotonya, membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk Masya Allah. membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat, di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini, ya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Alhamdulillah. Sangat keji dan menjijikan ulah yang diperlihatkan oleh gerombolan pembenci, sampai-sampai rela melakukan editing video terhadap Ibu Iriana yang notabene jelas-jelas hal itu diungkap oleh DJ Anak Jenderal bahwa ada ibu-ibu yang kemudian menggunakan teror untuk memuaskan hasratnya. Nah, video wajah ibu tersebut yang kemudian diedit dan digantikan dengan menggunakan wajah Ibu Iriana. Memang sangat menjijikan. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.